Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki untuk salat Isya dan tarawih berjamaah. Yang pula perlu disyukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang ada dalam diri kita. Yang kedua kalinya salat dan salam semoga juga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yakni ada seorang kakek yang tinggal bersama cucu satu-satunya. Dan kemudian kakek ini adalah seorang yang taat dalam beragama Islam dan diketahui bahwa satu hari si kakek ini sedang membaca Al-Qur'an. Dan memang tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Kedapatan oleh cucunya, kakeknya sedang membaca Al-Quran dengan sangat khusyuk. Dan kemudian si cucu tadi menemui kakeknya ketika kakeknya sedang membaca Al-Quran. Si cucu bertanya, kakek, aku mendengar kakek membaca Al-Quran, hatiku sejuk sekali. Aku ingin seperti kakek memahami Al-Quran dan khusyuk dalam membacanya. Tapi aku tidak bisa memahami. Ketika aku memahaminya, kemudian itu aku juga cepat untuk melupakannya. Seperti cepatnya aku menutup buku. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut lagi cucunya bertanya, adakah kakek manfaatnya ketika aku membaca Al-Quran tanpa aku mengetahui maknanya atau artinya? Kemudian kakek itu seperti tidak menggubris pertanyaan cucunya karena yang masih kecil itu, tapi lalu mengajak cucunya tadi keluar rumah. Kemudian si kakek mengambil sebuah ember yang bekas untuk membawa tanah liat, itu kemudian dilubangi embernya. Dan kemudian si cucung keheranan, namun tidak bertanya. Kemudian setelah itu kakeknya memerintahkan atau nyuruh cucunya tadi, anakku, coba bawa ember ini ke sungai. Kemudian bawakanlah untukku air yang penuh ke sini segera. Cucunya sadar, embernya bolong. Artinya saya harus cepat untuk membawa embernya ke sini. Lalu dengan cepat diambillah air dari sungai, ember tersebut kemudian diberikan ke kakek. Dengan sungguh-sungguh cucu ini membawa air dari sungai dan ternyata sampai ke tempat kakek airnya habis. Kemudian kakeknya hanya tertawa. Anakku, airnya habis. Berarti kamu lebih cepat lagi untuk bawa airnya. Kemudian dilakukan lagi sama si cucung tadi, ambil air dengan lebih cepat. Kemudian sama halnya masih habis juga. Kemudian diulang lagi dengan lebih cepat lagi. Kemudian cucunya berkata kepada kakeknya, wahai kakek, kalau seperti ini percuma dong. Saya membawa air tapi kan ininya bolong. Seperti saya melakukan hal yang sia-sia. Kemudian kakek tadi berkata sama cucunya, tidak percuma anakku. Coba kau lihat dan kau perhatikan. Tadi ember yang kau bawa itu penuh dengan kotoran. Tapi sekarang kau lihat, ember tadi sudah bersih luar dan dalam.
Nah, itulah salah satu manfaat ketika kita membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui artinya, tapi bisa insya Allah bisa membuat kebersihan hati kita, kebersihan diri kita luar dan dalam. Karena seperti yang sama-sama mungkin kita ketahui dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf itu akan mendapatkan satu pahala dan akan dilipat gandakan 10 pahala. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka jamaah salat Isya rahimakumullah, kita juga ketahui bahwa alif lam mim itu tidak memiliki arti dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya. Namun dengan kita membaca alif lam mim saja, kita insya Allah sudah mendapatkan pahala, dan itu salah satu yang kaitannya dengan kisah di atas. Insya Allah walaupun kita belum mengetahui artinya, maka insya Allah Quran akan tetap membersihkan jiwa dan raga kita dengan sering-sering membacanya. Kita akan mendapatkan hikmah, apalagi kita mengetahui artinya, kemudian mengamalkan ajarannya, dan insya Allah pahalanya jauh lebih besar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada kita. Dan mari mengingatkan diri pribadi, kemudian mengajak kita semua di akhir-akhir Ramadan kita banyakkan interaksi kita dengan Quran. Walaupun belum bisa memahaminya, kita banyak interaksi dengan Al-Quran, banyak berzikir dan aktivitas yang lainnya untuk menambah kualitas puasa kita di bulan ini. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.